Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang malas dengan berdalil tergesa-gesa itu dari syaitan. Akhirnya kita malah salah itu. Hafal hadis tapi salah menggunakannya. Sifat hilim dan anat ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian faqala al-munzir bertanya, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima ay aktasibuhuma fi hayati amillahu jabalani alaihima. Kedua sifat ini apakah hasil upayaku atau memang sudah diciptakan oleh Allah untuk dijadikan sifatku? Yang benar yang mana ya Rasulullah? Lantas kemudian Rasulullah menjawab, balillahu jabalaka alaihima, justru Allah telah menciptakan engkau dengan kedua sifat tersebut bersamaan. Faqala al-munzir, maka munzir radhiyallahu anhu dia berkata, alhamdulillahilladzi jabalani ala qullatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kedua pakaian terindah, yakni sifat halim dan anat kepada diriku, hingga sifat ini adalah sifat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dari hadis ini bahwa sifat merupakan kehendak Allah yang telah diterapkan pada seorang hamba. Ini menjelaskan tentang bab hakikat. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi wa man yataharral khaira yu'tahu wa man yattaqi syarra yuqahu. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara berta'allum, ada sesi belajar mengajar. Gak mungkin kita menjadi alim hanya sebatas baca internet. Pasti banyak salahnya. Kalau kita beragama hanya mencukupkan belajar kepada Maulana Syekh Google radhiyallahu anhu dan semacamnya, maka kata Imam Ma'ruf Al-Qurhi jauh-jauh sebelum abad ini, beliau mengatakan bacaan kita bahwa syaikhun faqad kafara wallahu. Siapa yang menjadikan tulisan itu sebagai gurunya, maka pasti banyak salah. Kita perlu guru pembimbing, guidance, bahasa Arabnya mursyid, seorang alim yang ia memegang sanad ilmu. Kalau validitas seorang dokter dibuktikan dengan sertifikasi kedokteran, lantas bagaimana mungkin seseorang bisa dikatakan alim dalam agama tanpa adanya validitas keilmuan dalam agama? Seseorang bisa dikatakan sebagai seorang dokter kalau dia sudah lulus belajar kepada guru-guru besar ilmu kedokteran. Lantas bagaimana mungkin seseorang bisa dikatakan alim tanpa belajar kepada guru-guru besar ilmu agama? Guru-guru besar ilmu agama tidak harus tersertifikasi di perkuliahan. Ilmu itu tidak harus ada di lembaga pendidikan seperti yang formal saya maksudkan. Di sekolah formal tidak selalu. Karena banyak para pemegang ilmu yang mereka mungkin tidak mengajarkan ilmu di sekolah formal, tapi mereka mengajarkan ilmu di majelis mereka.